KKB Papua, Kapolda Papua Barat meradang uang dana desa diduga mengalir ke KKB Papua. Melansir dari poskupang.com, Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Silitonga meradang ia sangat marah karena ada indikasi uang yang dialokasikan pemerintah pusat melalui dana desa diduga mengalir ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Saking marahnya, Irjen Daniel Silitonga memerintahkan manajemen bank untuk segera memblokir nomor rekening yang bermasalah tersebut. Terbetik kabar bahwa saat ini sudah 3 nomor rekening yang diblokir. Rekening bank itu milik 3 kampung di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Dikatakannya, pemblokiran 3 rekening yang menyimpan uang dana desa itu tentunya dengan berbagai pertimbangan yang matang. Kalau memang bukan untuk warga kampung itu, lantas ngapain dibiarkan? Mending diblokir saja, tandas Daniel Silitonga kepada awak media di Manokwari, Rabu 16 November 2022. Mengenai modus mengalirnya dana itu ke KKB Papua, Kapolda Daniel Silitonga mengatakan bahwa kasus terungkap dari membengkaknya data jumlah penduduk kampung tersebut. Sesuai fakta, misalnya kampung si A berpenduduk 200 orang, data itu diajukan. Sesuai fakta, misalnya kampung si A berpenduduk 200 orang, data itu diajukan pun sesuai mekanisme birokrasi yang ada. Akan tetapi, katanya, di tengah jalan data itu sudah berubah. Kampung yang berpenduduk 200 orang, tiba-tiba jumlah penduduknya bertambah menjadi 300 orang. Dari data itulah, pemerintah pusat kemudian mengajukan dana ke desa tersebut. Kucuran dana itu sesuai data terbaru jumlah penduduk yang telah ditambah 100 jiwa. Itu berarti ada data fiktif terkait jumlah penduduk di kampung tersebut. Lantas, mau diapakan dana untuk penduduk fiktif tersebut? Daripada bermasalah di kemudian hari, lanjut dia, maka pihaknya mengambil tindakan tegas dengan memerintahkan manajemen bank untuk memblokir rekening dana desa yang bermasalah. Pemblokiran itu pun lanjut dia dilakukan atas kesepakatan bersama dan dengan berbagai pertimbangan yang matang. Seharusnya, tandas Kapolda Daniel Silitonga, dana yang dikucurkan berdasarkan hasil verifikasi data agar penerima pun benar-benar warga di kampung tersebut. Ia bank blokir karena kesepakatan bersama. Misalnya jika kampung A warganya hanya 200 orang, itu berarti ada penambahan sehingga menjadi 300 orang, tuturnya. Sementara 100 orang ini siapa? Dengan muncul 100 nama fiktif itu, lanjut dia, kepala kampung juga menyatakan tidak akan bertanggung jawab. Itu yang menjadi latar belakang sehingga akhirnya disepakati agar rekening bank itu diblokir sampai ada kejelasan, tandasnya. Saat ini, lanjut dia, pihaknya telah memerintahkan staf untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu terkait penggunaan uang dari kampung-kampung tersebut. Polisi juga bertanya-tanya, warga hanya 200 orang, tetapi didata jumlah 300 orang. Lantas, yang 100 orang itu dari mana? Mengapa tidak dicantumkan saja dalam data desa? Ucapnya. Saat ini lanjut dia, pihaknya telah melakukan verifikasi dan menyelidiki kasus itu. Kalau sudah benar dengan identitas warga di kampung itu, maka dana tersebut akan dicairkan. Imbuhnya, terkait 100 orang di data itu, Daniel pun ikut mencurigai data tersebut. Pasalnya, lokasi kampung tidak jauh dari tempat penyerangan terhadap pekerja jalan di Teluk Bintuni. Kita pun berhak untuk curiga dengan adanya data di luar jumlah warga di kampung itu. Bisa jadi kelompok itu KKB Papua, pungkasnya.
DPR Papua Barat dukung TNI Polri tumpas KKB penghambat pembangunan. Melansir dari Tempo.co, Jakarta, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat di Provinsi Papua Barat mendukung TNI Polri menangkap kelompok kriminal bersenjata KKB yang harus mengancam keamanan warga sipil dan menghambat pembangunan di daerah itu. Ini diungkapkan Ketua DPR Provinsi Papua Barat, Orgenes Wonggor, merespons pembantaian 4 warga sipil dalam serangan KKB terhadap 14 pekerja jalan trans Papua Barat. Pertama, saya mengutuk keras kebiadaban KKB dan secara kelembagaan DPR Provinsi Papua Barat mendukung aparat TNI Polri mengejar dan menangkap para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, ujar Orgenes di Manokwari. Ia mengatakan kebiadaban KKB di wilayah itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sipil pada umumnya dan orang asli Papua secara khusus di pelosok daerah yang sangat merindukan sentuhan pembangunan. Rakyat Papua Barat seutuhnya butuh pembangunan dalam bingkai NKRI. Tidak ada tempat di Papua Barat untuk kelompok yang berbeda pandangan ideologi, tegas Orgenes Wonggor. Orgenes Wonggor juga mendorong institusi kepolisian dan TNI untuk melakukan penyelidikan lebih dalam terkait praktik perdagangan senjata api dan amunisi kepada pihak sipil yang tidak berwenang menguasai peralatan tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku. Dari mana kelompok itu mendapatkan senjata dan amunisi? Bagian ini perlu dilakukan penyelidikan lebih jauh oleh aparat penegak hukum sehingga tidak menjadi ancaman bagi masyarakat ataupun terhadap aparat keamanan, kata Wonggor. Sebelumnya, pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw pada sebuah kesempatan di Manokwari menyatakan mengutuk keras kebiadaban KKB yang telah melakukan penyerangan terhadap 14 pekerja jalan trans Papua Barat. Mantan Kabintelkam Polri ini memberikan kepercayaan penuh kepada Pangdam Kasuari dan Kapolda Papua Barat agar segera mengarahkan pasukan untuk melakukan operasi pengejaran terhadap kelompok penghambat pembangunan itu. Pasca kejadian, saya sudah komunikasi